Coba dijawab dengan jujur dan cukup dari dalam hati saja teman-teman. Kenapa ya ada orang yang usahanya itu kelihatan biasa-biasa aja, tapi hidupnya itu tenang dan selalu ada jalan keluar dari setiap permasalahannya. Sedangkan kamu sudah berusaha mati-matian, begadang tiap malam, membuat rencana sedetail mungkin, tapi hasilnya itu malah sering stuck di tempat yang sama. Jangan-jangan yang salah itu bukan seberapa keras kamu berusaha, tapi kemana selama ini kamu menyandarkan usaha kamu itu. Kalau pertanyaan barusan bikin kamu diam sejenak, aku minta kamu tetap di video ini sampai habis, karena aku bakal ajak kamu mengubah satu cara pandang yang sangat sederhana, yang bisa mengubah cara kamu menjalani hidup ini, dan bisa dimulai dari hari ini juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pernah nggak sih kamu sudah berusaha mati-matian, begadang demi kejar deadline tugas kuliah, menyusun planner yang rapi buat karir impian, mengirim puluhan lamaran pekerjaan, ikut interview demi interview, berharap salah satunya menjadi jalan pembuka pintu rezekimu, menjadi pasangan yang paling pengertian demi hubungan yang katanya bakal selamanya, bahkan sampai membuat vision board yang penuh mimpi tentang masa depan kamu. Tapi hasil yang kamu dapatkan itu sangat sedikit sekali teman-teman. Atau mungkin kamu nggak mendapatkan apapun. Nilai tugas tetap aja pas-pasan, karir yang kamu incar tetap aja belum kesampaian, hubungan yang kamu perjuangkan mati-matian tetap aja putus di tengah jalan. Dan mimpi besar yang ada di vision board itu masih jauh dari kenyataan, masih jauh dari hasil yang kamu inginkan. Dan aku tahu ini rasanya capek banget kan teman-teman. Dan ini bukan capek fisik biasa, ini capek yang lebih dalam lagi. Capek hati, capek pikiran, dan capek berharap. Teman-teman, ada suatu bagian yang perlu kita sadari bersama-sama. Generasi kita itu tumbuh dengan tekanan yang berbeda dari generasi sebelumnya. Kita dituntut dengan serba cepat, serba bisa, serba multitasking. Dan yang lebih beratnya lagi adalah kita seolah-olah dipaksa dengan keadaan untuk menanggung semuanya sendirian. Dan kita percaya kalau kita nggak memegang kendali 100% atas hidup kita, itu semuanya bakal runtuh. Dan inilah yang membuat kita overthinking tiap malam. Membayangkan skenario yang terburuk, takut gagal, takut nggak sesuai dengan ekspektasi orang lain. Belum lagi ketika kita membuka media sosial, kita disuguhi oleh potongan terbaik dari kehidupan orang lain. Teman seangkatan yang katanya sudah keterima di perusahaan impian, teman lama yang kehidupannya mulai tertata, orang-orang yang seumuran dengan kita, yang pencapaiannya sudah sangat jauh di depan kita. Dan diam-diam kita menjadi merasa ketinggalan, merasa hidup kita nggak secepat, nggak sebagus, dan nggak semulus orang lain. Padahal yang kita lihat cuma highlight-nya aja teman-teman, bukan seluruh cerita di balik postingannya. Ujung-ujungnya apa? Bukan hidup kita yang menjadi lebih baik, tapi mental kita yang perlahan semakin lama semakin terkikis, stres yang nggak ada habisnya, rasa cemas menatap masa depan yang penuh tanda tanya, dan perasaan kurang yang terus-menerus menghantui, walau sebenarnya kamu sudah berjuang dengan sekuat tenaga. Dan kenapa semua ini bisa terjadi? Karena selama ini kita hanya mengandalkan otak kita yang terbatas, fisik kita yang lemah, dan manusia yang sering mengecewakan. Tapi teman-teman, ada satu pergeseran cara pandang yang kalau kamu pahami dengan baik dan menjalaninya dengan sungguh-sungguh, bisa membuat hidupmu jauh lebih tenang. Bukan hanya secara zahirnya saja, bukan hanya tenang secara yang nampak saja teman-teman, tapi tenang sampai ke akar-akarnya hati kamu. Dan uniknya, ketenangan ini justru seringkali datang bersama dengan hasil yang di luar perkiraan kita. Intinya itu sangat sederhana teman-teman, tapi maknanya itu begitu dalam, yaitu mengandalkan Allah 100% dalam setiap urusan hidup kita. Dengan melepaskan seluruh beban yang selama ini kamu pikul sendirian, dan menyerahkan seluruhnya kepada pemilik alam semesta yang nggak pernah tidur, nggak pernah lupa, dan nggak pernah salah menghitung rezeki hamba-hambanya. Ada satu kebenaran yang perlu kita terima dengan lapang dada teman-teman. Manusia itu makhluk yang lemah dan terbatas. Mau sepintar apapun kamu, seluas apapun relasimu, tetap ada banyak hal di dunia ini yang di luar kendali kita. Kita nggak bisa mengatur sepenuhnya hasil ujian kita. Kita nggak bisa maksa orang lain membalas perasaan kita. Kita bahkan nggak bisa menjamin rencana kita besok itu berjalan dengan baik atau tidak. Dan ketika kita hanya mengandalkan diri kita sendiri, maka sebenarnya kita sedang menaruh beban seberat gunung di atas pundak kita yang rapuh.
Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, menegaskan hal ini dalam surat An-Nisa ayat 28. Wa khuliqal insanu dha'ifa, dan manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Coba kita resapi sejenak ayat ini, teman-teman. Dari ayat ini, Allah Subhanahu wa taala tidak sedang merendahkan kita. Justru Allah sedang menyadarkan kita untuk tidak memaksakan diri menjadi kuat dengan cara yang keliru. Kalau untuk urusan sekecil apapun kita masih butuh Allah, kenapa untuk urusan besar yang menentukan arah hidup kita justru sering melupakan Allah? Ada satu hal penting yang perlu digarisbawahi semua teman-teman. Mengandalkan Allah atau yang kita kenal sebagai tawakal bukan berarti kita pasrah tanpa usaha. Bukan berarti kamu rebahan sambil menunggu keajaiban datang sendiri. Karena konsep tawakal yang benar itu sangat sederhana. Kamu cukup berusaha dengan maksimal, tapi hasil dan segala kekhawatirannya kamu serahkan sepenuhnya pada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekarang kamu bertanya-tanya, terus apa jaminannya kalau aku mengandalkan Allah 100% dalam kehidupanku? Jawabannya, Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menyampaikannya dalam surat At-Tolak ayat ketiga, "Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan keperluannya. Perhatikan satu kata kuncinya, teman-teman, mencukupkan. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengatakan mungkin aku akan membantumu, dan Allah juga tidak pernah mengatakan kadang-kadang aku akan mengabulkan doa-doamu. Tapi Allah mengatakan mencukupkan. Kalau Allah sendiri yang mengatakan, Allah sendiri yang menjamin akan mencukupkan segala keperluan kita di dunia. Buat apa lagi kita cemas berlebihan, teman-teman? Kalau kita sudah meyakini hal itu dengan baik, mempercayai hal itu dengan baik, maka hati kita akan menjadi lebih tenang. Karena kita tahu hidup kita dipegang oleh Zat yang tidak akan pernah mengecewakan hamba-hambanya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan gambaran yang sangat indah, teman-teman, tentang bagaimana seharusnya kita bertawakal. Dalam hadisnya yang luar biasa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenar-benarnya, niscaya Allah akan memberikan kalian rezeki sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung. Burung itu keluar di pagi hari dalam keadaan perut kosong dan pulang di sore hari dalam keadaan perut kenyang. Coba kita resapi sejenak gambaran ini, teman-teman. Burung itu nggak punya kantor, nggak punya tabungan, nggak punya perencanaan bisnis. Tapi burung itu juga nggak cuma diam di sarangnya, menunggu rezeki itu datang sendiri. Burung itu tetap terbang, teman-teman. Artinya, dia tetap berusaha, dan karena dia telah mengandalkan Allah, maka dia selalu pulang dengan membawa rezeki. Itulah wajah asli dari sebuah tawakal, teman-teman. Terbang dengan sekuat tenaga dan hatinya tetap yakin kepada Yang Maha Pemberi rezeki. Sekarang, pertanyaan yang paling penting adalah bagaimana caranya mempraktekkan semua ini dalam kehidupan kita sebagai anak muda. Aku kasih 3 langkah sederhana, nggak ribet, dan bisa langsung kamu coba mulai hari ini juga. Langkah yang pertama adalah mengubah niat kamu setiap kali mau memulai sesuatu. Sebelum kamu mulai belajar buat ujian, sebelum interview satu pekerjaan, sebelum memulai proyek yang baru, coba ucapkan dalam hatimu, "Ya Allah, aku akan berusaha dengan sekuat mungkin, tapi aku sadar hasil akhirnya itu ada di tanganmu ya Allah." Niatkan setiap prosesnya sebagai ibadah, bukan sekedar mengejar target pribadi. Kalimat sederhana tadi, itu kelihatannya sangat sepele, teman-teman. Kelihatannya sangat kecil, tapi efeknya itu sangat besar. Kamu tetap berjuang dengan totalitas, tapi hatimu nggak lagi terikat sama hasil akhirnya. Langkah yang kedua adalah mendahulukan Allah setiap kali ada masalah. Kalau tiba-tiba ada masalah datang kepadamu, jangan buru-buru mencari pelarian ke media sosial. Dan jangan panik duluan. Coba ambil air wudhu, dirikan sholat 2 rakaat, dan sampaikan dalam doa, "Ya Allah, ini ujian datangnya dari Engkau ya Allah. Bantulah hamba untuk menghadapinya dengan baik. Jadikanlah Allah sebagai pertolongan pertama untukmu, bukan menjadi pilihan terakhir setelah semua cara yang telah kamu lakukan itu gagal semuanya." Kemudian langkah yang ketiga adalah membiasakan membaca doa pasrah total di setiap pagi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan suatu doa yang luar biasa maknanya untuk dibaca setiap pagi dan petang, atau biasanya dalam zikir pagi dan petang. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghith wa aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarafata ain. Wahai Zat yang Maha Hidup dan Maha Berdiri sendiri,
Dengan rahmat-Mu aku memohon pertolongan, perbaikilah segala urusanku, dan jangan Engkau serahkan aku kepada diriku sendiri, walau hanya sekejap mata. Coba baca doa ini setiap hari, dan rasakan sendiri apa yang akan kamu dapatkan setelah membaca doa ini. Teman-teman semua, masa muda memang penuh ketidakpastian, tapi ketidakpastian itu nggak akan terasa menakutkan lagi kalau kamu menjalaninya bersama Allah. Jadi, mulai hari ini, coba kamu kurangi beban yang selama ini kamu pikul sendirian, lepaskan kendali atas hal-hal yang memang di luar kemampuanmu, lakukan peranmu sebagai manusia, berusaha dengan semaksimal mungkin, berdoa dengan sungguh-sungguh, berbuat baik kepada sesama, dan selebihnya, biar Allah yang menyelesaikannya. Sebab, saat kamu mengandalkan Allah 100% dalam kehidupanmu, kamu gak akan pernah benar-benar sendirian, dan kamu gak akan pernah benar-benar kecewa. Kalau video ini bermanfaat untukmu, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan share ke temanmu yang mungkin sedang lelah atau overthinking soal hidupnya. Tulis juga di kolom komentar. Mulai hari ini, aku serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa di video berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.